Baik anak-anakku semua, kita mulai ya pertemuan pada video pembelajaran kali ini. Tunggu sebentar. Iya, kita mulai dulu ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, how are you? I hope y'all okay. I hope y'all fine. I hope y'all always happy and always healthy and always happy. Ya, karena harus happy, hidup itu harus happy. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim ya anak-anakku semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran zat ilahi Robbi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentu saja atas berkahan limpah, curahan rahmat, ridho, rizki, karunia serta berkahnya kita bisa kumpul lagi ya, walau hanya dalam meet ini gitu ya. Teman-teman sekarang nontonnya di YouTube. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kalau ada yang sakit segera disembuhkan, dan semoga kita selalu berada dalam rahmatnya agar selalu dimudahkan dalam segala langkah-langkah kita ya, untuk menuju ke jalan kebaikan tentu saja. Lalu salawat serta salam juga tidak lupa selalu kita suruh limpahkan pada Rasul kita, baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah curahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabiinnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Ya anak-anakku, beberapa waktu yang lalu kita sudah memahami ya, kita sudah mempelajari terkait bagaimana sejarah Rasulullah SAW dalam menjalankan dakwah Islam ya. Nah, kita ulas dulu sedikit ya tentang materi sebelumnya. Kita sudah mengetahui ya bagaimana sejarah perjuangan dakwah Rasulullah mulai dari beliau itu dari masa sebelum kenabian ya, dari kelahiran sampai masa pendewasaan gitu ya. Kemudian 40 tahun diangkat sebagai nabi dan rasul di Gua Hiro. Kemudian kita sudah memahami bagaimana peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad itu sebagai seorang rasul gitu ya di Gua Hiro itu, surat apa yang diterima gitu ya. Kemudian wahyunya itu dalam bentuk apa saja gitu ya. Kemudian kita juga sudah memahami bagaimana tugas-tugas Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah. Ada tugas di mana yang paling utamanya di sini sudah tertera gitu ya di Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa tujuan Rasulullah SAW itu diutus ke bumi? Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah, bahwasanya apa yang diturunkan Allah, apa yang telah ditetapkan Allah, yakni Rasulullah SAW itu sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi tugasnya Rasul itu bukan hanya terpaut kepada sesama manusia saja, kepada sesama umatnya gitu ya, kepada sahabat-sahabatnya atau manusia gitu ya, bukan. Namun tugas Rasul itu adalah sebagai rahmat, sebagai bentuk kebaikan untuk seluruh alam. Karena datangnya itu membawa risalah untuk menjaga bumi. Ya, eco-friendly Rasulullah SAW itu, ya rahmah terhadap lingkungan gitu. Karena apa? Dengan datangnya Rasul diberilah kita batasan-batasan gitu ya, dalam kita untuk apa, hablum minallah, hubungan kita terhadap Allah, hablum minanas, hubungan kita terhadap manusia, dan hablum mina alam ya, terhadap alam. Jadi batasan-batasan tersebut diberikan kepada kita sebagai bentuk rahmat tadi juga. Ya jangan salah, beribadah pada Allah pun ada batasannya. Ya kan gak mungkin teman-teman 24 jam bakal beribadah terus-terusan ke Allah gitu ya. Nggak sekolah, nggak kuliah, nggak kerja, kan itu nggak mungkin. Makanya Allah terus-terusan nih memberikan kepada kita stimulus bahwasanya semuanya itu ada batasnya. Ibadah ke hablum minallah, hubungan dengan Allah ada batasnya, hubungan dengan hablum minannas dengan manusia tentu ada batasnya, semuanya diberikan batas ya. Dan hablum minal alam juga diberikan batas ya. Jangan merusak alam, jangan merusak bumi. Orang-orang yang merusak bumi itu kan sudah tertera di Quran surat Ar-Rum gitu ya. Mereka itu orang-orang yang suka merusak bumi itu ya dapat mendapatkan siksaan nantinya dah gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi, bahwasanya memang tujuan Rasulullah SAW itu diturunkan ke bumi nggak lain nggak bukan ya tadi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi mengkaji. Mengkaji, kita sudah mengkaji ya sebelumnya. Apa saja yang dikaji minggu kemarin? Alur dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dakwahnya Rasul itu dari mana? Dakwah secara tersembunyi dulu ya.
di mana as-sabiqul al-awwalun gitu ya, berdakwah kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu gitu ya. Siapa aja orang terdekatnya? Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu maaf ya, Siti Khadijah dulu, baru Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan yang terakhir Ummu Aimah. Itu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, kita sudah memahami bahwasanya oh iya Rasul itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Karena kalau misalnya langsung buka-bukaan, takutnya tidak ada nanti yang langsung mencerna dakwahnya Rasul itu dengan baik gitu. Kemudian setelah dakwah secara tersembunyi, Rasul melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Kepada siapa ditujukannya dakwah terang-terangan itu? Tidak lain tidak bukan adalah kepada kaum Quraisy. Kenapa sih gitu? Pas itu tuh Islam tuh datangnya di Jazirah Arab. Kenapa sih pada saat itu Al-Quran itu turunnya di Mekah gitu? Harus banget ya di Mekah. Harus banget ya di kaum Quraisy. Iya, karena pada saat itu kaum yang paling bodoh, kaum yang paling jahil, kaum yang paling sesat ya kasarnya pada waktu itu memang kaum Quraisy, kaum yang paling keras kepala. Dan dari situ kenapa turunnya ke mereka agar nanti kalau misalnya terdapat peluasan wilayah dakwah ya nih di strategis dakwah selanjutnya akan terdapat penarikan yang signifikan dikarenakan Quraisy itu memang kaum yang besar tapi tidak seperti bangsa-bangsa lain di belahan dunia lain seperti Romawi, Persia atau yang lainnya yang memiliki kekuasaan yang sangat besar gitu, kekuasaan yang sangat tinggi. Nah nggak kayak gitu, kaum Quraisy itu ya cuma besar di Jazirah Arab aja. Ya, dia belum pernah bisa menguasai bangsa dunia. Nah, kalau misalnya Quraisy yang awalnya tidak bisa ditaklukkan jadi ditaklukkan dan kemudian dapat menaklukkan bangsa lain maka akan membuat nilai Islam itu jauh lebih tinggi secara hikmahnya seperti itu ya. Nah ini tadi orang-orang yang pertama masuk Islam kita sudah memahami ya dan kita juga sudah memahami bagaimana sih pembangkangan kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW dari perlawanannya Abu Jahal gitu ya. Itu Abu Jahal tuh kenapa disebut Abu Jahal bapak kejahilan gitu ya. Nama asli Abu Jahal sendiri itu bukan Abu Jahal ya. Nama asli dari Abu Jahal. Nih, nama asli dari Abu Jahal itu adalah Amr bin Hisham. Umar atau Umar bin Hisham ya. Disebut sebagai bapak kebodohan karena memang bodoh banget, sangat-sangat bodoh ya. Dia itu jahat sekali, kemudian zolim sekali, dan dia itu adalah awal penggerakan pembangkangan terhadap Islam. Ya, dia yang mengawalinya. Disebut Abu Jahal karena dia sangat bodoh. Dia itu adalah satu di antara dua Umar. Dua Umar itu siapa? Ada Umar bin Khattab dan tadi Amr bin Abdul Hisham, si Abu Jahal ini. Gitu. Kemudian kita mengenal bagaimana kaum Quraisy itu memblokir peribadahan umat Muslim. Makanya Rasul itu perintahkan untuk hijrah sampai memang kaum kafir Quraisy itu pengen ngebunuh Rasul. Kenapa sih mereka itu pengen ngebunuh Rasul? Mereka tuh nggak suka kalau yang jadi Rasul itu bukan dari kaumnya. Nabi Muhammad itu keturunan Quraisy, tapi dia tidak asli original Quraisy. Ya, dia nggak ada darah original Quraisy, tinggalnya di sekitar suku Quraisy, tapi dia nggak ada langsung keturunan Quraisy gitu. Jadi bukan orang terkenal Nabi Muhammad itu. Nah, kaum kafir Quraisy itu nggak suka kalau Nabi itu dari sana. Mereka tuh tahu kok memang Allah tuh Tuhan, Nabi itu yang Muhammad gitu, tapi mereka nggak mau beriman. Kan ya bodohnya tuh benar-benar bodoh gitu. Kalau misalnya kaum kafir gitu ya, kaum kafir kan dia tahu ya kalau dia tidak beriman karena dia beriman itu Tuhan yang lain. Kalau kaum kafir Quraisy tidak, dia memang original tahu Allah itu ada gitu ya dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, dia itu tahu, tapi dia nggak mau beriman karena kesombongan mereka aja. Jadi bukan karena mereka nggak ngerti Allah itu Tuhan gitu, enggak. Makanya mereka itu bodoh. Nah, karena banyak kezaliman yang diterima oleh Rasulullah SAW di Mekah, akhirnya Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah, ya ke Masjidil bukan Masjidil Aqsa, apa ya, Masjidil Haram, dua Masjidil Haram itu salah satunya di Madinah, saya lupa apa sih. Bentar deh, saya cari dulu. Bentar, saya penasaran. Ya, nah, Masjid Nabawi, mohon maaf. Masjid Nabawi, ya itu ke Masjid Nabawi. Kemudian baru terakhir Rasulullah SAW melaksanakan peperangan dalam kaum kafir Quraisy yaitu Fathu
Mekah atau penaklukan Mekah. Ditaklukkan Mekah setelah 12 tahun atau 13 tahun pergi ke Madinah hijrah. Nah, sekarang kita akan meneladani. Apa yang bakal diteladani, Mas? Kita akan meneladani bagaimana nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama Islam. Karena sekali lagi anak-anakku, memperjuangkan agama Islam itu tidak mudah. Ya, memperjuangkan agama Islam itu tidak mudah. Memperjuangkan agama Islam itu penuh dengan kesengsaraan. Memperjuangkan agama Islam itu penuh dengan ketakutan. Ya, memperjuangkan agama Islam itu sangat-sangat tidak mudah. Ya, makanya kita harus meneladani setiap nilai-nilai perjuangan Rasul. Cukup jangan banyak-banyak, 5 aja dulu. Yang pertama, semangat juang untuk berdakwah. Kan termasuk juga apa? Dakwah tuh nggak melulu harus ceramah, nggak terlalu harus ada tablik akbar gitu ya. Enggak. Dakwah itu simpel dan ringan. Dakwah itu dalam arti yang lebih sempit, artinya adalah mengajak. Kamu cukup mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Kamu ngestatusin dakwah gitu ya, yang udah kita lakuin aja, salat tepat waktu misalnya, baca Quran misalnya, ngaji gitu, dalam keadaan apapun yang penting kita bisa berdakwah. Faiza ngajak Mas Faris ayo sholat, ngajak ke bunda, bunda jangan lupa sholat ya, atau ke ayah, ayah ayo sholat bareng yuk berjamaah. That's the simple things. That was a simple things. That was a simple things that include termasuk ke dalam apa ya, semangat juang untuk berdakwah. Dan itu yang harus kita teladani. Karena Islam itu memang dakwah. Kuntum khairun umat. Kamu itu umat terbaik. Kata Allah, kamu itu umat terbaik. Kita itu umat terbaik. Kenapa dibilang kita umat terbaik? Kita umat terbaik itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena naik hajinya kita, enggak. Kita itu umat terbaik karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Kita ini mengajak orang-orang kepada kebaikan dan menolak apa namanya? Atau menghalangi orang untuk berbuat keburukan. Itu kenapa kita masuk umat terbaik. Karena kita termasuk ke dalam orang yang mengajak kebaikan dan menolak orang lain untuk mengajak keburukan. Kayak gitu ya. Jadi jangan salah, jangan apa namanya, terlalu simpel gitu ya. Untuk apa? Untuk menyimpulkan bahwasanya dakwah kita itu sempit. Bahwasanya dakwah kita itu apa namanya, tidak akan menjadi sebuah apa namanya, beban kepada kita. Pasti menjadi beban. Dakwah itu pasti beban. Tapi harus kita laksanakan dengan sepenuh hati. Kan saya juga mengajak teman-teman dakwah ya, dengan kebaikan bundanya kalian gitu, saya juga dapat intensif dari bunda kalian gitu, itu kebaikannya Allah kasih karena kewajiban yang saya lakukan gitu. Dan dari kewajiban itu muncullah kebaikan-kebaikan, insya Allah. Yang kedua adalah kegigihan untuk berjihad. Jangan pernah meremehkan kekuatan untuk berjihad, berjalan di jalannya Allah. Bagaimana berjalan di jalannya Allah? Terus berada dalam kebaikan, terus berada dalam kebaikan, berjuang sebaik mungkin di jalan Allah, di mana kita akan melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut untuk apa? Ya untuk Allah. Belajarnya kita, kamu ngaji kemasukin kadang itu pun sudah berjihad. Ya. Barang siapa mati dalam keadaan berjihad, maka pasti kematiannya adalah syahid. Kita ngelihat misalnya ada orang ketabrak kereta pas lagi berangkat kerja, insya Allah dia syahid, dia lagi mau menafkahi keluarganya, dan dia mati dalam keadaan yang baik, dalam keadaan ingin menafkahi keluarganya. That was something amazing. That was something that we call syahid. Itulah sesuatu yang kita sebut dengan kesyahidan. Ya. Yang ketiga adalah kekuatan untuk meneguhkan iman. Ya. Dimana kalau misalnya kita lisannya belum mampu mengajak orang lain kepada kebaikan, ya udah kita menolak yang buruk-buruknya aja. Ya teguhkan iman kita. Minimal kalau misalnya diajak apa namanya, pulang malam sama perempuan cewek-cewek gitu ya, ya kita tolak semampu kita gitu ya. Memerah wajah kita ketika kita melihat kemaksiatan. Jadi misalnya kalau ada orang mau maksiat, jangan ya udahlah biasa aja gitu, bukan gitu. Tapi ya Allah, semoga aku terlindung dari hal itu gitu. Gak senang aja gitu ngeliat orang berbuat maksiat. Itu juga termasuk dari kekuatan iman, walau dari yang paling lemah. Ya minimal kan kita punya kekuatan untuk itu. Kayak buat support Palestina, donasi gak bisa. Perang apalagi gak bisa gitu ya. Ya minimal kita marah ke Israel gitu. Kita marah sama orang-orang yang melakukan genosida. We doing some boycott things. Kita melakukan beberapa hal-hal boycott. Kita melakukan apa namanya,
gencaran-gencaran di media sosial untuk menolak hal-hal tersebut, terutama di bagian genosidanya. Itu kan juga termasuk ke dalam iman kita, gitu ya. Jadi meneguhkan iman itu, kalau misalnya kita tidak bisa melakukan hal yang paling besar gitu ya, ya lakukan yang paling kecil. Kalau susah untuk berdakwah ngajak orang kepada kebaikan, minimal kita nggak ikut yang buruk-buruknya gitu. Menolak hal tersebut, that's it. Ya. Yang keempat ya, jangan pernah berhenti untuk mengenal Rasul. Rasul itu sangat detail. Seluruh kehidupannya dituliskan dalam sirah nabawiyah. Seluruh kehidupannya banyak dituliskan dalam riwayat kitab-kitab dan kita tidak akan pernah selesai untuk mempelajarinya. Ya, maka selesaikanlah itu, gitu ya. Berdakwah itu dimulai dengan cara kita mempelajari apa yang akan kita dakwahkan. Islam datangnya dari Rasul, gitu ya, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pelajarilah seluk-beluk Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengenal Rasul, tentang siapa dia dan apa dia dan siapakah ia, gitu ya. Karena apa? Cintanya kita kepada Rasul itu harus lebih besar daripada cintanya kita kepada diri kita sendiri dan orang tua kita. Wajib itu. Ya. Rasul kan udah meninggal. Makanya berjuangnya kita itu kan untuk umat Islam lagi. Cinta kita ke orang tua karena kita cinta Rasul, ya kan? Cinta kita ke sesama Muslim itu karena Rasul juga mengajarkan hal demikian. Ya. Jadi jangan mendeskripsikan cinta kepada Rasul itu hanya dengan bersalawat saja gitu. Itu bentuk juga cinta yang paling besar itu dengan salawatnya, tapi dengan perbuatan juga gitu ya. Dan kita mencintai satu sama lain dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Ya, sehingga nanti di akhirnya nih ya, nih yang dapat kita tandanya adalah lebih mencintai Rasulullah SAW. Barang siapa mencintai Rasul, insya Allah yang paling dirindukan surga itu adalah orang yang mencintai Rasul. Ya, gitu. Nah, itu saja teman-teman untuk pertemuan hari ini ya terkait apa yang diteladani ya. Apa saja tadi, ingat lagi kita harus lebih semangat untuk berjuang sehingga kita mampu berdakwah gitu ya. Terus-terusan berdakwah, gak boleh berhenti berdakwah gitu ya. Kemudian kita harus gigih terus untuk berjihad, menuntut ilmu, bekerja, pokoknya mati-matian lah ngerjain itu semua teh. Dan memang hidup di dunia itu untuk berjuang, membekali diri kita di akhirat. Kemudian meneguhkan iman kita gitu ya. Tadi yang paling besar kita ngajak orang kepada kebaikan. Kalau misalnya belum mampu ya minimal kita menolak untuk keburukan-keburukan yang diberikan orang lain kepada kita. Kemudian jangan pernah berhenti untuk mengenal Rasul, terus mengenal Rasul. Terus gitu ya belajar untuk mengetahui bagaimana seluk-beluknya Rasul dan lebih mencintai Rasulullah SAW. Sampai di sini teman-teman ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyain, jangan lupa langsung saja sama teman-teman. Tanya di grup ya. Teman-teman tanya di kolom chat gitu ya. Atau misalnya ya pokoknya nanya aja lah. Mas Wi kan sukanya ditanya sama teman-teman ya. Sekian dari Mas Wi teman-teman semua. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day. Have a nice day.